mengamalkannya. Hadirin sidang jamaah subuh yang muliakan Allah, alhamdulillah kita pada hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai di Ramadan, tepatnya pada hari 24 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita luang waktu lebih kurang 6 hari lagi ataupun 5 hari lagi untuk melakukan ibadah-ibadah yang Allah fardukan dan ibadah-ibadah yang Allah tuntun, bagi kita semua untuk melakukan di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ada beberapa ibadah yang Allah tuntut ataupun yang dituntut oleh agama bagi kita umat manusia supaya kita melakukannya di saat masuknya bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Apa kata beliau? Yang pertama, ibadah yang dituntut di saat masuknya Ramadan, yang pertama yaitu melakukan ibadah puasa Ramadan. Hal ini didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, difardukan di atas kamu semua untuk melakukan ibadah puasa Ramadan, sebagaimana ibadah puasa tersebut telah difardukan bagi umat-umat sebelumnya. Kemudian berkenaan tentang fadilah-fadilah melakukan ibadah puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, man shama yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan suci Ramadan, kata Rasul, niscaya diampunkan baginya akan seluruh dosa-dosa yang telah terdahulu dan dosa-dosa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Barang siapa yang melakukan puasa 1 hari, 1 hari saja di bulan suci Ramadan, kata Rasul, maka seluruh dosa-dosa yang ada pada dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu persiapan yang harus kita lakukan di saat masuknya bulan Rajab, masuknya bulan Sya'ban adalah bertaubat daripada seluruh dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan masuknya Ramadan, walaupun hanya 1 hari kita berpuasa, maka seluruh dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dosa yang telah terikat pada tubuh seseorang tersebut, bahkan dosa-dosa yang akan terjadi di masa yang akan datang pun
Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Yang laginya kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan walaupun hanya 1 hari. Seluruh dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya yang berkaitan dengan Allah, seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya terjadi dosa tersebut di masa yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah melanjutkan, fa idza tamma Ramadan la yuktabu alaihi dzambun ila al-haulil akhir. Maka seandainya telah sempurnalah Ramadan masuknya bulan Syawal, niscaya tidak dituliskan terhadapnya 1 dosa pun hingga masuk tahun yang akan datang. Seandainya Ramadan telah berlalu dan telah masuk bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menulis 1 dosa pun terhadapnya sampai masuk Ramadan di tahun yang akan datang. Fa idza mata qabla Ramadan akhir, dan seandainya dia meninggal sebelum masuk Ramadan yang lain, jaa yaumul qiyamah wa laisa alaihi dzambun, niscaya datang ia pada hari kiamat padahal tiada di atasnya 1 dosa pun. Seandainya hanya merumpuk Ramadan pada tahun yang akan datang, dia telah duluan meninggal, niscaya seandainya telah datang kiamat, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak ada 1 dosa pun yang melekat pada tubuhnya. Laginya kelebihan bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan walaupun hanya 1 hari. Dan juga Rasulullah bersabda, as-saimu idza aftara sallat alaihi al-malaikatu hatta yafraha. Orang yang berpuasa seandainya dia sedang berbuka, niscaya bersalawat kepadanya seluruh para malaikat sehingga selesailah dia berbuka. Di saat dia sedang berbuka puasa di waktu maghrib, maka seluruh para malaikat Allah akan meminta ampun kepadanya dan memohon keberkahan kepadanya hingga dia selesai melakukan berbuka puasa Ramadan. Bahkan fadilah ini Allah berikan bukan hanya kepada orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan pun, bahkan diberikan juga kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa sunnah. Seandainya dia sedang melakukan berbuka puasa di waktu maghrib, maka seluruh para malaikat akan mendoakan kepadanya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya dan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan Rasulullah juga bersabda dalam satu hadis yang ditulis oleh Imam As-Sayuti di dalam kitab Lubabul Hadis. Apa kata Rasul? Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Rasulullah bersabda, tidurnya orang yang sedang berpuasa itu dianggap beribadah, dan diamnya dianggap tasbih, dan amal ibadahnya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya mustajabah. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah puasa yang bertujuan untuk menjaga pahala ibadah puasa, maka tidur itu dianggap
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagian tengut yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah puasa, baik puasa sunnah maupun berpuasa wajib. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, perlu kita ingat bahwa di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lis Samarkandi menjelaskan ada dua tidur yang sangat dibenci Allah. Nah, dua boh tengut punya bahasa Danyo bahasa Aceh yang sangat dibengih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tengut yang paling dibengih Allah adalah tengut di saat majlis ilmu. Tengut yang pertama yang paling dibengih oleh Allah yaitu tengut di saat sedang mencicipi ilmu agama. Tengut di saat tengah berkhutbah, tengut di saat tengah tabi tausiah, tengut di saat tengah tabut. Yang tengutnya sangat dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah marah, Allah sama seperti marah kita, tentu orang-orang yang tidur kata cok bagaki tamat tatik luar nyamban bengeh Allah Ta'ala terhadap burung-burung tengut di saat sedang mencicipi ilmu. Yang kedua, tidur yang sangat marah Allah adalah tidur di saat sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang berada di dalam majelis zikir, orang lain berzikir lantas kita tidur. Orang lain tengah mangat berzikir-zikir tanya dok tu tengut. Nyan tengut nyan sangat marah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua tidur yang sangat Allah benci. Yang pertama tidur di dalam majlis ilmu, yang kedua tidur di saat sedang berzikir. Nah, walaupun demikian, namun tidur yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah puasa, apabila dia bertujuan untuk menjaga pahala puasa, maka tidur itu dianggap dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi baik tengah dalam dua buah majlis benar, baik tengah tabut dan baik tengah tabut zikir. Kibancit di luar daripadanya. Nyan tengut untuk terjaga pahala puasa, tengut untuk terjaga ibadah puasa, nyan tengut nyan gaanggap ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya orang yang berpuasa dianggap bertasbih. Diam yang bertujuan untuk menjaga pahala puasa, maka seolah-olah dia sedang membaca subhanallah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu fadilah Ramadan, barang siapa yang melakukan ibadah sunnah dalam Ramadan, maka akan diberikan fadilah sama seperti dia sedang melakukan ibadah fardu. Dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu, maka akan dilipat gandakan sampai 70 tingkatan. Menyerta beribadah di luar Ramadan, sabuh amalan diberi pahala 10. Tetapi menyolam Ramadan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terpuput ibadah sunat diberi pahala seperti pahala wajib. Dan di saat lakukan ibadah wajib, akan dilipat gandakan sebanyak 70 lipatan. Tak berjamaah di luar Ramadan 27 derajat. Dalam Ramadan maka 27 dikali 70. Namun tetap tidak sebanding dengan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Karena Rasulullah bersabda dalam satu hadis kudusi bahwa Allah berfirman kepada beliau,
Tiap-tiap kebaikan itu akan diberikan, akan dilipat ganda 10 kebaikan, bahkan dilipat sampai 700 lipatan. Sabah kebaikan diberi pahala 10, bila pun gelipat sampai terus 70 lipatan. Kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya ibadah puasa itu bagiku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Nyan lagi nyanda fadilah melakukan ibadah puasa. Munya ibadah-ibadah lain ditupu dinajai pahala bila Allah. Dilipat ganda 10 gandaan, bila pun lebih sampai 70 gandaan. Tetapi ibadah puasa, baik ibadah puasa fardu maupun ibadah puasa sunnah, seluruh malaikat-malaikat tidak tahu berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyukunyo makna fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya ibadah puasa itu bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yakni kon pahala haji 10, kon 70, bahkan lebih daripada 70 nanti pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, seluruh fadilah-fadilah itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan ibadah puasa secara sempurna, lengkap syarat-syarat zahir, rukun syarat, lagi gaduh dalam kitab fikih sesuai, dan juga lengkap dengan syarat-syarat batin yang gaduh oleh ulama-ulama tasawuf. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan ada 6 syarat yang batin untuk menghasilkan pahala puasa seperti yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, menjaga mata daripada melihat sesuatu yang dilarang oleh agama dan sesuatu yang dapat melalaikan daripada berzikir kepada Allah. Yang pertama, tak jaga mata baik tak sesuatu yang haram, bahkan tak jaga mata baik tak sesuatu yang dapat ipulalai tanya daripada berzikir kepada Allah. Tak HP, tak buka Facebook, tak buka YouTube, macam-macam sebagainya yang intinya dapat melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu harus kita cegah selama kita melakukan ibadah puasa. Yang kedua, menjaga lidah daripada mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lidah daripada berghibah, bernamimah, adu domba, bahkan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kasar pun harus kita tegah. Sampai teruk baik datu menak punya bahasa Aceh, baik datu marut, bahkan baik dah berhabar dengan bahasa yang kasar-kasar, baik megah-kah ke dah berhabar nyan ban punya bahasa Aceh. Teruk balagenyan bahasa lidah kitanya guyu jaga. Teruk bahasa yang gaza nyan budatun hadis selama puasa. Baik mekah-kah ke dah berhabar. Baik lagi nyan. Jadi kibangkit lagi gepurno oleh ulama-ulama jamun, lagi gepurno oleh urang cik jamun, bumu ulun, belon, baik mekah-kah ke dah berhabar. Lagi nyan gak tu dalam agama. Dan juga menjaga telinga daripada mendengar ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga tangan, menjaga kaki daripada melakukan hal-hal yang tercela, dan menjaga perut batin daripada memakan makanan yang haram dan makanan yang syubhat di saat sedang berbuka. Makna berbuka yaitu di saat dalam kondisi hana tak berpuasa, yakni dari maghrib sampai subuh sampai tatamang puasa ba'ura selanjutnya, maka perut tanya baik itamang barang-barang syubhat, lebih-lebih barang-barang yang haram. Dan yang terakhir,
menjaga perutnya dari maghrib sampai tambang puasa selanjutnya daripada terisi secara penuh, walaupun daripada makanan yang halal. Dari maghrib sampai bengah setengahnya nyo perut danyo baik sampai punah, tapajuh makanan sampai punah perut, sampai teruk bak tingkatan haram, nyan harus terjaga walaupun daripada makanan yang halal. Kenapa kan? Karena inti daripada pentasriatan ibadah puasa adalah untuk memecahkan hawa nafsu. Yang tujuan dia. Jadi kan untuk tak bergadah nafsu, tetapi untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka atanyo akan terwujud di saat perut kitanyo tadhun daripada tapajuh yang mangat-mangat. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Inilah beberapa pesan pedoman-pedoman yang ditinggalkan oleh para ulama di dalam melakukan ibadah puasa, sehingga barang siapa yang berpedoman kepada pedoman-pedoman ini, maka insya Allah dia akan memperoleh pahala daripada ibadah puasa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirlah Ramadan, maka masuklah kita semua dalam kelompok-kelompok orang-orang yang terampuni dosa-dosa dan kelompok-kelompok orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Hadirin sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.